Misha Channel. Jadi hari ini aku akan main Memories lagi. Ya, Memories lagi. Dan makanya aku tertarik untuk upload Memories lagi karena ada cerita baru. Jadi cerita barunya itu adalah Celestia Kind of Fight. Tapi aku nggak tahu sih cara bacanya gimana. Jadi ya, sebelum lanjut jangan lupa subscribe, like, dan komentar di bawah, dan nyalakan juga loncengnya agar kalian tahu aku upload video baru. Oke. Sekarang kita langsung mulai aja ke videonya. Oke guys, kita langsung aja. Dermu telah menanti. Oke. Perjalanan seperti apa yang kamu inginkan? Nah, kita lihat aja nanti di masa depan. Apa kamu menginginkan sentuhan langit cerah yang tak berujung? Oke. Iblis. Para iblis malaikat. Atau kamu bukan iblis. Bahkan dekapan malam bersabur bintang. Hah? Karena cuma 2 guys. Terserah. Apa ini? Namun hangatnya pelukan alam bukan sesuatu yang mudah dilepaskan. Oh, alam. Ini tadi cerah dan malam, dan sekarang malam. Oke. Gak usah terburu-buru, karena mereka di sana kah? Itu kah yang di sana kah? Salam menemanimu di setiap perjalananmu. Oh my god, aku lebih suka yang biru sih guys. Kalau kalian yang mana? Komen di bawah. Paling suka yang biru tau. Tapi aku yang biru mengingatkan sama si kalian tahu gak sih yang di Red White Cinderella yang itu? Nah, ini kita nih. Oh, cantik ya. Perasaan aku itu karena ada kayak siapa namamu? Oke. Jangan Misha terus lah ya. Namaku komen di bawah. Kan oleh namanya siapa? Aku beli namanya Shiona aja deh, Shiona. Oke, aku kasih namanya Shiona aja. Maaf ya tadi kepotong. Jadi apa ini? Dahulu kala. Oke. Ada seorang malaikat cantik yang terkenal dengan kebaikan hatinya. Oke. Suatu hari dia bertemu dengan seorang pria menawan dari dunia iblis. Bagaikan takdir, mereka langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Bukannya nggak boleh. Ya kan, kayak iblis sama malaikat itu kan kayak gimana? Pasti nggak direstuin lah. Namun tidak ada yang merestui hubungan antara malaikat dan iblis. Betul sekali. Meski itu cinta mereka tetaplah kuat. Aku suka yang kayak peka banget. Mereka memutuskan untuk membuang segalanya dan kabur ke dunia manusia. Kehidupan mereka dipenuhi kebahagiaan, apalagi ketika mereka dikaruniai anak perempuan. Anak perempuannya si Shiona gak sih? Soalnya si Shiona itu kayak peri. Tuh lah, kalian bisa simpulkan sendiri. Tapi kata aku gitu, ibu sama ayahnya itu mereka. Tapi kebahagiaan mereka tidak bertahan lama. Oke. Apa tuh? Keluarga mereka dari dunia masing-masing memaksa mereka untuk kembali. Iyalah, kan pasti kayak haram gitu kan. Gak boleh. Kuat apapun mereka berusaha, perpisahan mereka tetap terjadi. Tapi katanya dia udah melahirkan anak kan. Anaknya ikut kebuang apa di dunia manusia nih? Untuk melindungi anak mereka dari konflik ini, mereka menyembunyikannya di dunia manusia kan. Pasti. Oke. Hingga sekarang pasangan tersebut masih belum bisa bersama satu sama lain. Gak beribet ya. Sambil menahan rasa rindu yang bisa mereka lakukan saat itu hanyalah berdoa setiap hari.
dan berharap semoga anak perempuan mereka tumbuh dengan baik. Tapi kasihan juga gitu, tapi kan itu nggak boleh. Masa malaikat sama iblis bersatu, anaknya jadi apa? Mendengar akhir kisah itu, si gadis kecil mulai cemberut. Matanya mulai berair. Dia langsung menghambar ke pelukan mamanya. Siapa nih, si Fiona kah? Sayang, kenapa nangis? Kenapa mereka harus berpisah, Ma? Emangnya kalau malaikat dan iblis kenapa? Kok nggak boleh hidup bareng? Oke, suaraku agak menjikat. Oke, lanjut. Sambil tersenyum lembut, mamanya memeluk anak itu. Kamu bisa mengerti perasaan mereka ya? Kamu memang anak yang spesial. Mah, aku mau bikin mereka bersatu lagi. Oh, berarti sisanya pas masih kecil gitu. Suara tawa papa memenuhi ruangan. Wah, anak papa keren ya. Papa yakin kamu pasti bisa. Tapi sebelum itu kamu harus jadi besar dulu, punya tidur. Itu cara mensogok anak yang tidak mau tidur. Kamu kayak kan kalau misalnya anak kecil kan kayak cepat-cepat besar tapi nggak mau tidur gitu, kita bilang aja kamu mau cepat dewasa kan, kalau mau cepat dewasa tidur aja. Parah. Entah sejak kapan mata anak itu sudah terasa berat. Oke, mama menyelamatinya, kemudian melelus kepalanya dengan lembut. Selamat tidur, Siana. Mimpi indah, nak. Besok-besok udah besok udah 15 tahun kemudian. Enak ya? Gak enak sih. 15 tahun kemudian, meskipun sudah bertahun-tahun, memori indah itu masih terngiang jelas di kepalaku. Ini hidupnya di istana. Cantik sih. Cantik banget. Apa akhirnya malaikat dan iblis itu sudah bersatu lagi ya? Angin berhembus membelai pipiku dengan lembut. Sepertinya hari ini semua akan berjalan lancar. Nostalgiaku terhenti ketika para pelayan mulai berdebat. Kurasa batu safir lebih baik. Warnanya cocok dengan mat Nona. Tapi emerald akan memberi aksen pada gaun Nona. Aku nggak masalah pakai yang manapun kok. Kita tidak bisa sembarangan, Nona. Anda bintang utamanya. Benar, hari ini pesta ulang tahun Anda. Akan kami pastikan semua terpukau dengan putri keluarga Silverwings. Oke. Ya, hari ini aku akhirnya menginjak usia kedewasaan. Sejak pagi, semua orang dengan antusias mempersiapkan pesta ulang tahunku. Mereka malah lebih semangat dari aku. Ketika mereka masih sibuk berdiskusi, aku melihat keluar jendela. Hah? Apa itu? Masa aroma kentet? Tiba-tiba angin di sekitarku berubah menjadi kuning. Tapi dia biasa aja sih, angin kuning. Siapa yang begitu senang sampai angin berubah kuning? What is that? Kita lihat aja nanti. Saat itu beberapa dari pelayan mendadak ke arah pintu yang terbuka. Seperti ada yang sembunyi di balik pintu. Dugaanku terbukti saat aku mendengar seorang mengendap-endap. Aku sudah hafal dengan suara langkah kaki dengan ini. Pasti adikku yang mau mengagetkanku kan? Berpura-pura tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi begitu adik kecilku berada di belakangku,
Vin, kamu apa? Lucu banget. Aku langsung berbaik dan memeluk adikku yang manis ini. Kak, pasin, kan aku malu diliatin pelayan. Aduh, dia menggemaskan banget sih. Peluk lebih erat. Bukannya melepas Vin, aku malah memeluknya lebih erat. Ih kakak, makin diliatin nih. Kamu kelewatan lucu sih, kakak jadi gak mau lepasin. Meskipun Vin si malu, dia membiarkanku memeluknya sampai puas. Vin kemudian cemberut sambil menatapku. Gak seru, karena kemampuan kakak melihat warna angin, aku jadi gak bisa ngasih kejutan. Gak usah cemberut, kakak senang kok kamu datang. Semua orang bisa lihat. Benar, aku memiliki kekuatan untuk melihat emosi orang lain dalam warna angin. Oh alah, kalau yang kuning itu termasuk orang lagi senang. Setiap emosi manusia memiliki warna yang berbeda. Angin warna kuning biasa melambangkan rasa bahagia seseorang. Oke. Ngomong-ngomong, selamat ulang tahun kak. Vin kini menatapku dengan ragu. Nih kado, tapi kalau kakak nggak suka juga nggak apa-apa. Lucu banget sih. Dia mengeluarkan sebuah kotak perhiasan kecil. Oh lucu banget, gak kuat. Dalam terdapat sebuah cincin emas berhiaskan emerald. Hatiku terasa hangat membayangkan perjuangan Vin menyiapkan kado ini. Terima kasih Vin, kakak benar-benar suka. Beneran, untunglah. Vin kemudian menggigit dan berbisik telingaku. Aku juga punya cincin yang sama loh. Ih, lucu banget. Vin mengeluarkan cincin lain dengan model sama dari kantongnya. Tapi ini warna biru ya bedanya. Kan kita kembaran kak. Halus banget. Senyumannya hatiku tak akan berhenti saat. Kenapa adikku begitu menggemaskan? Tepuk kepalanya dengan lembut. Ih kakak, aku bukan anak kecil. Jangan tepuk-tepuk. Iya. Jadi sekarang itu ya hari ulang tahunnya. Aku sih udah lama, ini sih udah lama ceritanya. Agak lama tapi aku bermain sekarang. Setelah mengobrol beberapa lama, Vin pamit untuk mengurus hal lain. Para pelayan kembali mempersiapkan riasanku. Beberapa saat kemudian mereka terlihat bangga sambil menatapku. Gaun yang mencerminkan posisimu sebagai bangsawan. Emas setelah di setiap jahitannya menjadikan bintang dimanapun. Inilah kan bintang dimanapun. Inilah walaupun bayarannya 60 nggak apa-apa. Kita menawar. Apa? Bagus banget. Aku suka sih grafiknya, gambarannya. Aku suka banget sih. Au. Kalian main yang Railway General sampai mana? Kalau aku sih sampai yang itu, aku sampai yang mana ya? Yang ada 3 itu apa sih? Atau aku lupa yang ada yang dari vampir, terus pasien siapa lah, aku lupa ya gitu. Siapa ya namanya apa ya? Entar guys, kapan maaf. Aku terpukau melihat pantulan ke sendiri cermin. Gaun berwarna emas tampak semakin cantik dihiasi dengan aksesoris bunga. Langkah permata yang mereka pasang memberikan aksen pada gaun ini. Aku selalu bilangnya akses, padahal aksen. Sudah selesai Nana, Anda terlihat begitu menawan.
Terima kasih, aku benar-benar suka dengan penampilanku hari ini. Sama-sama, Nana. Apalagi nanti kalau udah nikah, wow. Nana, Tuan Damian sudah tiba. Siapa tuh pacar kita? Oh, kakak. Ups, maaf guys, maaf. Kakak, biarkan dia masuk. Tapi ini kayak lebih mirip ayahnya gak sih? Cuma beda warna rambut. Seorang pria tampan berambut panjang masuk dan menyapaku dengan senyuman lembut. Shana, apa kamu sudah siap? Sudah dong. Saja, gimana penampilanku, Kak? Kadangnya tidak langsung jawab, matanya terkunci ke arahku. Hari ini kamu benar-benar cantik. Damian menggenggam tanganku dengan lembut. Selamat ulang tahun, Shana. Semoga hari-harimu ke depannya terus penuhi kebahagiaan. Amin. Amin, amin. Kak. Dia memberi kecupan lembut di punggung tanganku. Punggung tangan di mana, guys? Kita lanjut aja. Hatiku terasa hangat mendengar ucapan kakakku. Terima kasih, Kak. Kakak kemudian mengeluarkan tangannya padaku. Bolehkah aku menjadi pendampingmu untuk hari ini, Shana? Tentu saja. Ayahnya agak ragu ya. Tentu saja. Sambil berjalan ke barroom, Kak Damian menceritakan hal-hal kecil yang terjadi hari ini. Kak, aku bersyukur Silverwings adalah keluargaku. Meskipun kita gak terhubung dengan darah. Berarti si Kak Damian sama si Finn itu bukan kakak kandung kita, kah? Iya, bukan. Bentar, aku mengangguk. Aku, Finn, dan Kak Damian bukanlah saudara kandung. Benar-benar. Kami semua adalah anak angkat dari Duke dan Just Silverwings. Oh, kita semua itu anak angkat. Oke, anak angkat. Emang dia gak punya bayi gitu, gak bisa ngelahirin? Walaupun begitu, hubungan kami gak kalah kuatnya dari keluarga sedarah. Entah sejak kapan kami sudah tiba di depan ballroom. Shana, apa kamu gegap? Iya, sedikit. Harus percaya diri. Kakak, kan ada kakak, harus percaya diri lah. Gegap. Bagi anak keluarga Duke Silverwings, aku harus selalu percaya diri. Adikku benar-benar sudah dewasa ya. Para penjaga langsung membukakan pintu dan mengumumkan kedatangan kami. Bagus sih grafiknya, wow. Kayak bagus aja. Shana Silverwings dan Tuan Damian Silverwings telah tiba. Begitu masuk, terlihat puluhan bangsawan sudah siap menyambutku. Semua mata kini tertuju padaku. Shana, kemarilah. Agak keras. Shana. Tanpa ragu, aku langsung menghampiri papa dan mama yang sudah menunggu. Hari ini kamu begitu cantik, sayang. Selamat ulang tahun, Shana. Kan ini harusnya Shana gitu, tapi dibacanya Shana. Mama langsung memelukku dengan erat. Soalnya kalian tahu gak sih, aku begitu punya nama yang aku suka. Pertama Shana, kedua Rihanna, yang kesatu Michelle. Iya itu nama-nama yang aku suka. Yang buat temen. Tidak aku sangka hari ini tiba juga. Anak papa tiba-tiba udah dewasa ya. Selamat ulang tahun, Nak. Tapi warna rambutnya si Shana sama si itu ibu tiri, kita anggap aja ibu tirinya itu kayak sama, tau. Lihat deh, kan sama-sama keren.
Terima kasih papa, mama. Apa di chat? Enggak lah, chat. Papa kemudian mengangkat segelas wine dan menghadap ke arah para tamu. Aku ingin mengucapkan terima kasih pada semua tamu yang bersedia hadir di sini. Aku tahu beberapa dari kalian sangat sibuk sebagai orang penting dari kerajaan Roseheart. Hari ini kita merayakan ulang tahun kedewasaan putriku Fiona Silverwings. Tanpa menunggu lebih lama lagi, mari kita mulai saja pestanya. Papa mengangkat gelas wine-nya lebih tinggi. Cheers! Setelah itu aku sibuk menyambut para tamu satu persatu. Puncak acara pun tiba, musik dansa mulai melantun. Beberapa tamu mulai berdansa mengikuti alunan musik. Nak, apa Anda mau berdansa? Aduh. Finn tiba-tiba menabrak pria yang di depanku. Maaf, aku gak sengaja. Kakak, gak ada pasangan dansa kan? Kalau gitu dansa sama aku aja. Kamu masih kecil, Finn. Oh my god. Apa lah ya? Finn mengeluarkan tangannya sambil terlihat malu-malu. Dengan senang hati, Tuan Finn. Finn nonton ke tengah area dansa. Kami berdua mulai berayun mengikuti melodi. Habis ini melangkah ke kiri, habis ini melangkah ke kiri. Dan berdansa, Finn mencoba mengingat gerakan berikutnya. Gerakannya tengok dan masih terasa kaku. Tapi menurutku hal ini begitu mengemaskan. Habis gerakan ini melangkah ke kanan. Aku tahu kok udah diajarin Kak Damien kemarin. Finn udah besar ya sekarang. Kan udah kebilang nih tadi. Setelah satu lagu selesai, kini Kak Damien yang ngabariku. Maukah Anda berdansa dengan saya, Mama? Dengan senang hati. Kenapa ya, kalau misalnya itu cewek pasti kayak ada dengan senang hati gitu, kayak ada aneh. Berbeda dengan Finn dan sedangkan Kak Damien terasa begitu natural, kan? Pasti setiap gerakannya terasa mengalir. Aku bisa mendengar pujian para bangsawan dari setiap sisi aula. Memang tidak ada yang mengalahkan keagungan nasional. Aku juga ingin berdansa dengannya. Adikku acara-acara populer. Kita juga pusat perhatian karena kakak jago berdansa. Seharusnya aku mengajakmu dansa di balkon saja ya. Aku hanya tertawa mendengar kata-kata Kak Damien. Beberapa lama kemudian acara pun berakhir. Para tamu pulang setelah puas menikmati pesta hari ini. Apa ini? Hai, untuk kamu yang sedang memakai baju premium. Setelah momen ini, baju premium tidak akan mempengaruhi ilustrasi dalam cerita walaupun kamu sedang memakainya. Oke. Kedepannya cerita akan menampilkan ilustrasi dengan baju yang seharusnya sedang kamu kenakan. Cepet banget. Namun baju premium akan tetap muncul pada kotak dialog karakter sampai kamu menggantinya ke baju lain suatu saat nanti. Kan Arya kali tadi. Sama Sion. Malam ini menyenangkan. Gak ada salahnya istirahat sebentar dan merapikan penampilanku. Bukan yang mencerminkan pasimu sebagai bangsawan. Pakai gaun ini saja.
Tadi kok guys, tadi lihat gak? Tadi kok itu ya, apa sih namanya, kayak tanda berian gitu di sini. Kayak ya udahlah ya, kita pakai ini aja kan buat di rumah gitu ya, kalau keluar pakai yang meski bintang di langit. Setelah semua selesai, aku beristirahat di balkon. Tiba-tiba aja yang malam lagi yang bintang. Tentu saja semuanya udah dengan lancar hari ini. Langit malam terlihat begitu indah hari ini. Mungkin karena suasana hatiku sedang baik. Tiba-tiba saja aku merasakan ada sesuatu yang menarik ujung daunku. Siapa yang... Sekali aku terhenti ketika melihat siapa yang menarik gaunku. Vin? Ini kelinci apa kucing? Kok bisa berdiri? Oke, kita lanjut lagi ya. Oke. Kelinci. Aku gak bisa mempercayai mataku sendiri. Kenapa bisa ada kelinci di sini? Pasti sih itu nggak sih yang rambut merah itu? Cuma itu. Kenapa kelinci ini berpakaian seperti pengantar surat? Iya bener banget. Kelinci tersebut mulai merogoh-rogoh tasnya lalu mengeluarkan sepucuk surat. Oh, bukan nih, si rambut merah. Dia kemudian menyebarkan surat itu kepadaku. Apa maksudnya surat ini untukku? Cuma suratnya deh. Aku penasaran. Mana ada kamu kelinci bisa ngomong? Meski masih ragu, aku memutuskan untuk mengambil surat itu. Yang jadi pertanyaanku, kenapa kelinci bisa berdiri? Kelinci bisa berdiri? Kiraanku masih belum bisa memproses semua ini. Sama. Dan kelinci ini apa? Bisa ngomong? Gimana sih ya? Kok tiba-tiba udah gak ada? Melihat ke sana kemari, coba mencari kelinci tadi, tapi dia gak ada di mana-mana. Aneh, dia pergi kemana? Aku kini menatap amplop yang berada di tanganku. Untuk Siona Silver Wings. Namaku tertulis di ujung bawah kanan amplop. Karena penasaran, aku pun memutuskan untuk membuka surat ini. Undangan Akademi Kalstia. Sama kayak Raja Cinderella gak sih? Kalau Raja Cinderella kan kita kayak terjebak di lift, terus yang nyelamatin kita itu kucing. Kalau ini bukan nyelamatin, tapi ngirimin surat itu kelinci. Sorry guys. Kami ucapkan terima kasih yang sebesarnya karena sudah mencapai usia kedewasaan. Dan saat ini kami ingin mengundangmu untuk belajar di akademi kami, Akademi Kalstia. Oh, ini kayak sihir gitu, akademi sihir untuk semua bangsa Agulus dan Daemon. Akademi sihir. Ikutlah. Sekali lagi aku dipenuhi rasa kebingungan. Siana, kamu ngapain gak masuk? Saat itu Kak Demian menghampiriku dengan muka khawatir. Kak, lihat deh, aku barusan dapat surat aneh. Aku menunjukkan surat yang aku dapat dari Kak Damian. Kak mungkin gak percaya, tapi yang ngantar suratnya kelinci loh. Terus katanya ini surat undangan ke Akademi Sihir. Aneh banget gak sih? Ini kejutan dari papa dan mama. Pak, ini kejutan dari papa dan mama. Benar juga sih, bisa aja. Damian masih terdiam. Dia menatap surat itu dan dengan
dengan seksama. Nyata sudah saatnya. Kak, ada apa? Sana untuk sekarang masuk dulu yuk. Tak kenapa Kak Damian terlihat serius sambil menuntut kembali ke barroom. Kenapa sih? Ada apa? What happened? Kenapa sih? Kenapa sudah saatnya gitu? Di dalam semua orang sedang bersantai setelah hari yang melelahkan. Papa, Mama, Vin, dan para pelayan sedang ngobrol santai satu sama lain. Nah, Pa, kita perlu bicara. Ada apa, Nak? Dengan Akademi Sihir untuk Yana sudah datang. Begitu mendengar kata-kata Damian, semua orang langsung terdiam. Suasana ruangan berubah jadi serius. Kenapa sih? What? Apa? Waktunya sudah tiba ya. Apa sih? Kita harus ngelawan penjahat ya. Kenapa kalian tiba-tiba jadi serius? Saat ini cuma perbuatan iseng seorang kok. Lagian mana ada yang namanya sihir di dunia ini. Tapi semua orang masih terdiam mendengarku. Dengan ini bukan wacana. Sihir itu nyata. Kamu akan mempelajarinya sebentar lagi di Akademi Celestia. Berarti yang 3 orang itu di Akademi apa sih namanya? Kayaknya sih. Aneh apa yang sebenarnya sedang terjadi. Ya, aneh. Aku tahu kenapa. Kalian lagi kompak menjahiliku karena ini ulang tahunku ya. Kan, ada yang menjawabku. Sepertinya lebih baik kamu melihat sihir secara langsung, secara tercepat untuk membuatmu percaya. Cahaya terang tiba-tiba memenuhi mataku. Guys, lanjut. Tiba-tiba saja ruangan barunya sudah tergantikan dengan pandangan yang tidak biasa aku jelaskan. Masa bisa terbang? Tempat ini seakan tak berujung. Aku berdiri di atas air jernih yang memantulkan pandangan langit biru. Air? Gimana? Ini kanan sihir. Kak, tolong percayalah pada kami. Sihir benar-benar nyata. Masa Vivin aja udah tahu? Masa kita belum tahu? Ya, terjadi begitu tiba-tiba. Lututku terasa lemas dari rasa shock. Aku hilang keseimbangan. Siana. Untung saja Kak Damian dengan cekatan enggak. Maaf, aku tahu kamu pasti kaget dengan semua ini. Tapi sudah waktunya kamu tahu soal kebenarannya. Wajah serius Kak Damian seakan menamparku dengan kenyataan. Dan apa jangan? Semua benar-benar nyata. Perjuangan kita harus siap guys. Kalau sih kayaknya nggak ada, masa ada. Aku menarik nafas dalam menenangkan pikiranku untuk menerima fakta baru ini. Baiklah, aku percaya pada kalian. Semua orang tampak tersenyum lega mendengarku. Tapi kenapa aku mendapat undangan ke Akademi Sihir? Aku kan gak bisa pakai sihir sama sekali. Kata aku makanya itu karena bisa melatih itu gak sih? Mama yang dari tadi diam saja kini maju dan menghampiriku untuk belajar. Sayang, kamu ingat gak sama yang favoritmu dulu? Tentang cinta terlarang antara malaikat dan iblis. Ya. Aku menganggukkan kepalaku dengan ragu.
Aku ingat, tapi apa hubungannya dengan semua ini? Iya, apa hubungannya? Kan cuma cinta terlarang. Dongeng itu adalah kisah nyata. Dan kisah itu menceritakan tentang orang tua kan sudah aku bilang orang tua asli musyone. Orang tua asliku malaikat dan iblis. Anak haram. Berarti ya gak sih, anak haram kan cinta. Baru saja aku dikagetkan dengan keberadaan sihir. Tapi sekarang mereka bilang orang tua asliku adalah malaikat dan iblis. Memangnya malaikat dan iblis itu beneran ada? Ada gak sih? Iya ada. Iya ada. Hatiku dipenuhi berbagai macam emosi. Sedih, marah, kaget, senang. Iya senang. Semua ini nyata, kamu bisa melihatnya dengan mata kepalamu sendiri. Lagi pemandangan mengejutkan lainnya terungkap di depan mataku. Saya, orang berubah wujud akan menjadi sosok bersayap berwarna hitam dan putih. Apa yang sedang terjadi? Kamu langkah mundur. Instingku menyuruhku untuk lari. Tapi kakiku gak bisa bergerak sama sekali. Yalah, ancok. Mah, papa, mereka semua mengeluarkan sayap. Wait. Bentar. Ini menyatakan sebagai orang mengeluarkan sayap putih bagaikan malaikat. Sedangkan sebagai lainnya mengeluarkan sayap hitam bagaikan iblis. Mereka semua kemudian berlutut di depanku. Sama ulang tahun kedewasaan Anda, Nenek. Papa dan Mama kini menghampiriku. Mereka juga memiliki sayap, seperti yang bisa kamu lihat sendiri. Karena ini sebenarnya kami bukan manusia biasa. Manusia mengenal kami dengan sebutan malaikat dan iblis. Tapi nama ras kami yang sebenarnya adalah Angels dan Demon. Ras Angels dan Demon. Aku hampir berpikir kalau semua ini adalah mimpi. Tapi setelah melihat sihir seperti aku jadi bisa menerima kenyataan baru ini lebih mudah. Dan kalian menyembunyikannya selama ini dan baru beritahuku sekarang. Ini semua demi keselamatanmu. Apa maksudnya? Sedih. Kamu adalah seorang dengan darah keturunan campuran Angels dan Diamond. Seperti di buku dongeng, ibu kandungmu adalah Angels dan ayah kandungmu adalah Diamond. Diamond dan Angel ayah. Dan kamu adalah anak mereka. Kalau begitu, apa aku dititipkan pada kalian? Papa menganggukkan kepalanya. Papa hanyalah utusan dari ayah kandungmu, dan Mama adalah utusan dari ibu kandungmu. Kami diminta untuk merawatmu hingga kamu dewasa dan mendapat undangan ke Akademi Sihir. Dan karena saat itu akhirnya sudah tiba, maka masa perjanjian kami pun berakhir. Sekarang kami harus kembali ke dunia masing-masing. Kalau begitu, di mana orang tua kandungku? Mereka melupakanku. Apa mereka baik-baik saja? Kenapa gak pernah mencariku? Mereka melupakanku.
tentu saja mereka nggak lupa padamu. Mereka bukannya nggak mau bertemu denganmu, tapi tidak bisa. Iyalah, nanti kan malah mereka menitipkanmu karena ingin melindungimu. Mereka ingin kamu hidup normal sebagai manusia hingga usia kedewasaan. Berbagai macam pikiran lewat di kepalaku saat itu. Tapi setelah beberapa lama aku sadar gak ada gunanya memusingkan hal yang sudah terjadi. Fakta bahwa orang tua kandungku tidak pernah menemuiku gak akan pernah berubah. Aku salut banget. Aku salut banget sih sama keluarga mereka. Terus sama si Fiona. Aku menatap papa dan mama satu persatu. Aku mengerti. Aku gak akan menggali lebih dalam lagi kalau papa dan mama gak bisa menceritakannya. Begitulah keluargaku yang sekarang lebih berharga daripada orang tua yang tidak pernah bertemu. Setelah mereka mendengar, aku semua orang tersenyum. Aku memang anak yang kuat. Aku menatap lagi surat yang berada di tanganku. Sekarang aku mengerti kenapa aku mendapat undangan ini. Sebenarnya apa itu akademi kelas? Ya, pada mama kini menatap ke arah akademian. Saat ini kamu harus belajar akademi sihir selama setahun. Wah, lama juga. Saat melihat akademian, aku menyadari sesuatu. Bohong. Kenapa kakak nggak berada di dalam sosok Angus atau Damon? Aku adalah salah satu guru dari akademi sihir. Tugasku dalam membimbing seorang Half-Blood, Angus dan Damon. Aku ingin memastikan kamu menjalani hidup normal sebelum masuk ke akademi. Oh, dia guru di akademi. Masih yakin apa memang harus masuk ke akademi? Kamu harus tahu, peran Half-Blood sering mengalami ketidakstabilan pada kekuatan mereka. Kalau ini dibiarkan, mereka tidak bisa membahayakan orang di sekitar mereka. Makanya mereka harus belajar mengendalikan kekuatannya di bawah pengawasan akademi. Di akhir masa akademi, kamu bisa memilih jalan hidupku sebagai Angelus, Demon, atau manusia. Aku angel aja. Tapi kalau begitu, kakak bisa mengajariku kan? Kakak, aku langsung jadi manusia saja. Aku gak perlu ikutan. Kakak bisa ngajariku kan? Kakak bisa langsung mengajariku kan? Aku tidak perlu pergi ke akademi. Jangan, Kak. Vina dari tadi diam, akhirnya bersuara. Aku baru sadar dengan sayap kecil yang tanduk domba di kepalanya. Tanduk domba. Kalau ada Half-Blood yang menolak masuk ke akademi, ingatannya akan dihapus. Kakak nanti akan jadi manusia biasa. Kalau ingatan kakak dihapus, sama memori kakak bareng papa, mama, akademian, dan aku, semuanya akan hilang. Aku terkejut mendengar kata-kata Finn, lalu menatap Damien untuk mencari kepastian. Kak Damien menganggukkan kepalanya. Aku ingin kamu mempelajari dulu mengenai Angelus dan Damon belum membuat keputusanmu. Jangan sampai kamu menyesali keputusanmu karena terlalu terburu-buru. Lagi pula, kalau kamu berhasil jadi lulusan terbaik akademi, mereka bisa mengabulkan satu permintaanmu loh. Akademi Calastia memiliki prestis tinggi.
Ia didirikan oleh orang-orang berpengaruh dan masing-masing dunia Angeles, demon, dan manusia. Jadi mereka bisa mengabulkan hampir segala jenis permintaan. Bisa mengabulkan si malaikat, si iblis bisa. Tak bisa. Coba aja lihat. Penjelasan Damien membuatku ngerti kenapa aku harus pergi ke akademi. Penting banget tahu kayaknya. Yalah, semua terlalu mendadak. Apa aku akan berangkat ke sana sendirian? Gak lah, sama Damien kan. Begitu mendengarku, Damien langsung menepuk kepala. Jangan lupa kakakmu ini guru akademi, aku akan ikut bersamamu. Yalah. Cuman Damien menenangkan hatiku. By the way, kenapa dari tadi manggilnya Damien, gak Kak Damien? Aku tahu apa yang harus kau lakukan sekarang. Baiklah, aku akan berangkat ke akademi Kalastia. Kita. Semua orang langsung tersenyum mendengar keputusanku. Setelah berdiskusi dengan Kak Damien, kami sepakat untuk berangkat besok. Tak kenapa aku jadi merasa lega setelah memutuskan hari ini. Kami kemudian membicarakan beberapa hal. Saat itu aku tahu kalau mama dan papa harus kembali ke dunia masing-masing. Dengan berakhirnya masa perjanjian, ada yang harus kami selesaikan dunia kami masing-masing di dunia kami masing-masing. Akan makan waktu cukup lama, tapi kami janji akan segera kembali. Wah, kalau begitu Vin dan rumah ini bagaimana? Serahkan saja semuanya padaku. Vin sudah lama menjalani pelatihan sebagai kepala keluarga Servants Wings. Dia sudah mempersiapkan semuanya untuk hari ini. Benarkah? Itu semua terdengar mengagumkan. Vin saat itu terlihat benar-benar bisa diandalkan. Kamu benar-benar sudah dewasa ya, Vin. Aku mulai menepuk kepala Vin sambil menggodanya. Ih, kakak. Semua orang tertawa melihat reaksi Vin. Setelah hari yang panjang ini, kami semua pun memutuskan untuk beristirahat. Hari ini langit begitu cerah seakan mendukung keberangkatanku. Di depan mansion, papa, mama, Vin, dan semua pelayan sudah siap mengantar kepergianku. Mama harap kamu bisa mengenal Angelus dan Damon lebih baik. Di mata manusia, Angelus dianggap baik dan suci. Damon dianggap jahat dan keji. Seperti Lee dan Cloud mungkin? Ya enggak. Jadi si yang biru itu si Chris, yang merah itu si Lee, yang putih itu si Cloud. Tapi itu gak benar. Angelus punya berbagai macam sifat sama seperti manusia. Demon juga begitu, manusia menganggap kami adalah makhluk yang kejam. Padahal banyak demon yang baik dan ramah juga. Aku mengangguk kepalaku. Aku akan selalu ingat kalau papaku adalah demon paling baik sedunia. Papa tertawa melihatku. Aku gak akan bisa bertemu papa dan mama lagi untuk beberapa lama. Ketika sadar akan hal itu, perasaanku seakan meluap. Papa, mama, peluk mereka, mulai menangis. Ini kan senyum terbaik, peluk mereka lah. Karena punya kenangan gitu. Aku langsung memeluk mereka berdua dengan erat. Begitu terkejut, mereka balik memelukku. Langsung kuat. Meski papa dan mama bukan orang tua kandungku,
Kalian tetaplah mama dan papa yang paling kusayangi. Ini. Bagiku kenangan indah bersama papa dan mama bukanlah kebohongan. Papa dan mama tersenyum haru mendengar kata-kataku. So sweet banget. Jaga dirimu di sana. Kak, Vin tadi diam, kini menghampiriku dengan wajah sedih. Sekalanya malam-malam dia kemudian memelukku dan Kak Damian. Kak Shona sama Kak Damian jangan kesepian karena gak ada aku ya. Parah ih. Kamu yang kata. Aku dan Kak Damian balik memeluk Vin. Kakak pasti akan sangat merindukan Vin. Ya kan Kak Damian? Saja. Vin tersenyum kecil mendengar kami berdua. Kak, ingat ya, jalan hidup apapun yang kakak pilih saat lulus nanti, kakak tetap bagian dari keluarga Silver Wings. So sweet banget nih, so sweet banget. Selalu ada tempat pulang untuk kakak. Udah nanti kayak gitu. Hatiku terasa hangat. Apapun terjadi nanti, aku masih memiliki keluargaku. Sekali lagi aku benar-benar bersyukur jadi bagian dari keluarga Silver Wings. Kak Damian, jaga Kak Shona baik-baik ya. Kalau Kak Shona sampai kenapa-kenapa, aku akan marah sampai Kak Damian sampai tua. Siap tuan muda. Vin lalu menarik tanganku. Dia mengeluarkan cincin kembarangan yang dia beri pada aku kemarin. Sweet, banget so sweet. Gak kuat. Kak, cincin ini sebenarnya alat sihir loh. Alat sihir. Vin menganggukkan kepalanya. Kalau kak katakan permatanya, kita bisa berkomunikasi satu sama lain. Handphone biasa nggak bisa dipakai di luar dunia manusia, tapi cincin ini bisa. Jangan bosan hubungi kakak tiap hari ya. Kak juga jangan bosan aku ganggu ya. Kak Damian kemudian menepuk punakku. Shona, sudah waktunya berangkat. Aku mengangguk lalu mengikuti Kak Damian ke dalam mobil. Setelah mengucapkan kata-kata perpisahan, aku pun berangkat dengan hati tanpa beban. Nggak sabar deh ketemu cowok. Dengan menyimpan kartu karakter ini, kamu akan mendapatkan story tentang keluarga yang posesif. Udah. Tenang. Kartu karakter bahasa disimpan. Banget. Iyalah. Ya baca sekarang. History of you, kamu. Story of kamu. Ini apa? Ini ruangan untuk bersiap-siap. Hendak memberikan gaun baru untuk Anda hari ini, Nona. Maka di nama Anita tercantik kali ini. Kan udah. Sangat sekali ya. Saat itu Shona belum tahu kalau ada orang lain yang semangatnya lebih membara. Aku sudah tahu. Di sisi lain, Doc, Dus, dan kedua putra angkatnya sedang berkumpul. Mereka semua terlihat sangat serius, seolah ada masalah besar yang akan terjadi. Siap?
Kita mulai rapat darurat keluarga server Wings hari ini. Perhatikan dokumen yang sudah kubagikan barusan. Namanya yang tercantum di sini adalah orang-orang yang harus kalian waspadai. Dan ini lebih banyak dari biasanya ya. Iya pasti karena hari ini Fiona resmi jadi dewasa. Bahkan ada tamu dari kerajaan lain yang maksudnya datang. Pengen membiarkan mereka datang kan? Saja. Barang bernapas agak mendengarnya. Hal ini benar-benar merasakan. Cantikan Fiona memang gak main-main sama seperti ibu kandungnya. Tentu saja, mau itu keluarga kerajaan sekalipun aku gak akan membiarkan mereka bertindak sembarangan. Damian, Finn, kan ingat misi kalian hari ini kan? Damian dan Finn kompak menganggukkan kepalanya. Balik layar. Di balik layarnya ini, pria manapun yang mendekati kakak akan pulang dengan selamat hari ini. Bagus, kalian memang putri kebanggaan server Wings. Pertaruhkan nyawa kalian untuk keberhasilan misi hari ini. Sementara itu, Otis dari tadi hanya memperhatikan mereka semua. Dan aku cuma ingin supaya Fiona gak didekati pria sembarangan. Kenapa mereka malah kayak mau merencanakan pemberontakan? Terus hanya bisa mengelengkan kepala melihat kelakuan anggota keluarganya. Dari lubuk hatinya yang terdalam untuk berharap semoga tidak ada pria malang yang jadi target keluarganya hari ini. Udah kita oke. Sia-sia agak mengecewakan ya bun. Oke deh guys, tunggu sebentar. Oke deh guys, jadi sampai sini adalah videonya. Soalnya durasinya udah lama banget, jadi aku bakal lanjutin kapan-kapan lagi. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komentar di bawah, dan nyalakan loncengnya agar kalian tahu akan upload video baru. Oke guys, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.